Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini saya mau menceritakan kegagalan saya dalam pembuatan antena. Jadi dalam hal ini, dalam hidup kan pasti ada kegagalannya. Kenapa perlu saya sampaikan hal seperti ini kepada teman-teman? Karena pada dasarnya kita yang sedang belajar pasti akan mengalami kegagalan. Tujuannya menyampaikan ini supaya teman-teman pertama itu tidak mudah menyerah, kedua mulai lebih hati-hati dalam mempelajari apapun juga. Juga agar teman-teman makin memperhatikan referensi-referensi yang ada di dunia amatir radio, khususnya mengenai antena ya, khususnya dalam hal ini. Banyak sekali referensi yang saya baca mengenai antena, tapi ada beberapa hal yang saya sikapi tidak secara teliti dan detail. Contohnya misalnya waktu itu saya pernah bikin antena linear load. Jadi sudah coba-coba bikin ukurannya di pas ya, kabelnya untuk elemennya itu udah di pas sesuai, saya lebihkan supaya apa? Kalau ada kekurangan tinggal dicunin. Waktu dipasang itu ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Wah, SWR-nya tuh sangat jauh, jauh sekali di atas di atas 2 lebih. Jadi saya pikir ini pasti kegagalan. Lalu saya berpikir sudah dicoba berkali-kali, kebetulan rumah saya itu areanya itu harus manjat-manjat dulu ya ke dak untuk pemasangan. Setelah setengah mati pasang bongkar, ternyata tidak berhasil. Akhirnya saya turunkan semua elemennya ya, kabel-kabelnya saya turunkan. Ternyata setelah saya baca ulang lebih teliti, ada kesalahan, yaitu dari antena itu harus menggunakan coax 75 ohm dulu, baru disambungkan dengan coax 50 ohm. Jadi itu salah satu contoh. Salah satu contoh yang saya alami dalam pembuatan antena. Baru-baru ini juga saya juga mengalami kegagalan dalam pembuatan antena. Yang kemarin-kemarin saya pikir saya sudah terbiasa, yaitu double bazooka. Saya pernah bikin double bazooka itu untuk 21 MHz, untuk 7 MHz, 28 MHz. Nah, kebetulan kali ini saya mau coba-coba bikin apakah mungkin antena double bazooka itu paralelkan, misalnya 21, 28, 14 gitu. Waduh, kan jadi pikirannya ideal banget dengan 3 antena double bazooka di paralel. Wah, saya bisa keliling dunia gitu. Istilahnya tuh frekuensinya lebar. Kan karakteristik double bazooka itu lebar bandwidth-nya. Mulailah saya buat. Kebetulan saya punya sisa kabel coax RG8. Jadi saya buatlah 14 mega dan 28, karena 21-nya akan saya beli lagi antenanya, kabelnya tidak cukup, jadi 14 dan 28. Setelah saya buat sesuai dengan hitungan-hitungan, sudah jadi dua buah antena. Lalu saya paralel, saya naikkan ke tempat pemasangan di atas. Saya menemukan hasil yang mengejutkan, bahwa tidak tidak match pada frekuensi yang sudah saya persiapkan. Jadi ternyata misalnya di 14 MHz itu tidak di 14 mega match-nya, tapi di atas.
frekuensinya tuh lebih di atas. Begitu juga yang 28. Saya pikir karena di paralel, akhirnya saya putus yang 14 mega hanya 28 mega. Saya tes, kok juga tidak sesuai dengan harapan. Padahal sebelumnya saya punya antena 28 MHz double bazooka yang bandwidth-nya itu dari 150 sampai hampir 29 itu di bawah 1,5 SWR-nya. Lalu saya mulai berpikir mengapa terjadi kegagalan seperti itu. Padahal sebelumnya saya sudah bikin antena double bazooka beberapa kali. Jadi ada satu hal yang saya sadari setelah saya ternyata antena yang saya buat itu dari kabel RG8. Kalau dikupas mungkin bisa kelihatan ya, ini kan outernya. Dikupas itu ada innernya yang pelapis berupa konduktor juga. Saya pikir dengan kabel seperti ini saya tinggal kupas saja kabel pelapisnya ini ya, bagian pelapisnya, konduktornya ini. Saya kupas, lalu saya tinggal pasangkan kabel ini seperti layaknya kabel double bazooka. Jadi teman-teman yang belum pernah bisa lihat referensinya bahwa antena double bazooka itu di bagian tengahnya tuh tidak diputus bagian innernya, tinggal outernya di sambung ya. Outer ini dipecah dua, satu untuk innernya coax yang mau ke radio dan bagian lawannya ke outer. Jadi silahkan dilihat di referensinya antena double bazooka. Biasanya kan seperti ini gambarannya. Nah ini jadi inner sama ujung-ujungnya seperti ini. Silahkan lihat ya. Jadi kasusnya adalah saya sudah kupas bagian ini. Jadi konduktornya ini di bagian tengah antena ya, misalnya ini ada di bagian sini ya. Konduktornya ini sudah saya kupas. Asumsinya bahwa sudah tidak ada connecting antara bagian kiri dan bagian kanan kalau di sini ya. Sayang sekali sudah saya buang antenanya. Jadi saya asumsikan itu sudah saya kupas, tidak ada hubungan antara bagian kiri dan kanan konduktor ini. Ternyata itu tidak berhasil. Disitulah saya menyadari bahwa saya kurang teliti dalam pembuatan antena double bazooka ini. Seharusnya kabel coax yang digunakan adalah yang innernya seperti ini kebetulan bekas. Innernya seperti ini, polos, tidak ada konduktornya. Kabel-kabel yang biasa saja gitu. RG8 biasa, RG misalnya 58 biasa. Sebaiknya RG8 ya, karena bandwidth-nya akan lebih terasa ada kalau misalnya menggunakan RG8. Nah itu dia. Itu salah satu kegagalan saya. Jadi harapannya semoga teman-teman bisa memperhatikan aspek-aspek dalam pembuatan antena. Itu pembelajaran yang baik buat saya terutama ya, supaya lebih teliti lagi. Mengapa sampai terjadi kegagalan pasti ada sebabnya. Karena teori-teori itu kan sudah dibuktikan kebenarannya. Untuk sebentar seperti dulu. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.